Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa latihan soal tentang tekanan dan hukum Pascal. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Sebelumnya kita sudah membahas konsep dasarnya tentang bagaimana itu tekanan dan hukum Pascal. Itu juga tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 10, ada kelas 12, dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Soal pertama, silinder P memiliki luas penampang 20 cm pangkat 2. Silinder Q memiliki luas penampang 600 cm pangkat 2 dan diberi beban M. Jika sistem setimbang, tentukan massa M. Baik, di dalam ini ada fluida. Dan kalau bagian kiri ini diberi tekanan ke bawah oleh gaya F25 Newton ini ke bawah ya, maka akan ada tekanan oleh gaya di bagian silinder kanan ini ke atas. Ya, dan itu akan diimbangi oleh berat beban bermassa M ini. Sehingga kalau kita tulis apa yang diketahui pada soal, maka gaya pada silinder P adalah 25 Newton, luas penampangnya 20. Sedangkan pada silinder bagian kanan, luas penampangnya 600 cm pangkat 2, gaya yang bekerja, ini arahnya ke atas karena sistem setimbang, maka gaya ke atas itu sama dengan berat beban M ini. Sehingga gaya di silinder Q arahnya ke atas sama dengan berat beban bermassa M. Gaya beratnya yaitu W sama dengan M kali G. Ya. Kita mau cari M. Sehingga kita masukkan persamaan hukum Pascal. Tekanan di silinder kiri sama dengan tekanan di silinder kanan. Tekanan adalah F per A, ini juga F per A. Ya. Kita masukkan apa yang diketahui pada soal. F per FQ ini gaya yang mengarah ke atas pada silinder kanan sama dengan gaya berat benda W yang mengarah ke bawah. Gaya beratnya adalah M kali G. Sehingga FQ sama M kali G. Ini kita masukkan semua. Sehingga ini kita peroleh 5 per 4 sama dengan G kita pakai 10 meter per sekund kuadrat. Sehingga 10 M per 600 sama dengan di sini M per 60. Sehingga 4M sama dengan 300. M sama dengan 300 per 4 sama dengan 75 kg. Inilah massa beban yang ada di silinder Q ini, dan itu pada sistem yang setimbang. Sehingga gaya ke atas sama dengan berat beban bermassa M ini. Baik. Nomor berikutnya, sebuah balok kayu memiliki rapat massa 800 kg per meter kubik dan berukuran 30 cm kali 40 cm kali 50 cm. Tekanan maksimum yang dapat diberikan balok pada permukaan tempat balok berdiri adalah, jadi kita mau cari tekanan maksimum. Kita tulis apa yang diketahui pada soal, ada massa jenisnya atau rapat massanya 800 kg per meter kubik. Kemudian ini berukuran 30 cm kali 40 kali 50, ini adalah volumenya, bisa dihitung volumenya. Kemudian kita bisa hitung juga luas penampang per bagiannya. Ada luas penampang 30 kali 40, ada luas penampang 30 kali 50, ada luas penampang 40 kali 50 di setiap sisinya. Sehingga kita mau cari tekanan maksimum yang dapat diberikan oleh balok ini pada permukaan tempat balok itu berada. Tekanan itu gaya per luas penampang. Dalam konteks ini tekanan itu, gaya itu adalah gaya berat dari balok ini yang menekan permukaan tempat berdirinya balok. Sehingga M kali G, gaya beratnya, per A. M, massa itu
massa jenisnya atau kerapatannya kali volumenya. Karena rho sama M per V, maka M sama rho kali V, G per A. Tekanan maksimum dari persamaan ini jelas bahwa itu terjadi pada luas penampang balok atau permukaan balok yang paling kecil. Kalau A-nya ini kecil, maka P-nya jadi besar. Dari variabel ini, variabel atau volume ini 30, 40, 50 cm ini, ya, maka kita bisa lihat bagian permukaan mana dan berapa yang paling kecil. Tentu yang paling kecil ini adalah 30 kali 40 cm ini. Inilah bagian luas permukaan yang paling kecil. Agar itu harus menyentuh lantai sehingga tekanannya maksimum di situ. Maka kita gunakan luas penampang balok kayu ini yang paling kecil adalah 30 kali 40 cm, 1200 cm pangkat 2 atau 1200 kali 10 pangkat negatif 4 meter pangkat 2. Diubah ke meter. Sehingga tekanan maksimumnya ini A ini senilai ini yang harus menyentuh permukaan tempat berdirinya balok, maka dengan itu kita dapatkan tekanan maksimumnya. Kita masukkan rho, masukkan V, masukkan G, dan ini A-nya tadi, yang ini. Maka diperoleh tekanan maksimumnya adalah 4000 Pascal. Diselesaikan saja ini secara matematis, maka akan didapatkan nilainya adalah 4000 Pascal. Soal berikutnya, sebuah pompa hidrolik memiliki penghisap input dengan diameter 10 mm dan penghisap output dengan diameter 40 mm. Suatu gaya input sebesar 40 Newton akan memberikan gaya output sebesar, jadi kalau pada kasus dongkrak hidrolik tadi, gaya input ini yang mengarah ke bawah. Kemudian gaya outputnya yang ke atas. Ya. Sehingga di sini diketahui pada soal ada diameter input, diameter output, dan gaya inputnya. Yang mau dicari adalah gaya output. Berdasarkan hukum Pascal, PI sama dengan PO, tekanan input sama dengan tekanan output, P adalah F per A, sehingga pada soal ini tidak diketahui luas penampangnya, A-nya tidak diketahui, tapi diketahui diameter masing-masing penampang. Sehingga luas penampang pada pompa hidrolik itu kan luas penampang lingkaran. Kita bisa ganti A dengan persamaan luas penampang lingkaran pi r kuadrat. Atau kalau menggunakan diameter, ya, diameter itu atau jari-jari adalah diameter bagi 2. Ya. Pi-nya saling menghilangkan sehingga R di sini masing-masing diganti D per 2. Ya. Maka persamaannya ini 4 ya, per 4 ini saling membagi, tinggal persamaannya jadi seperti ini. Kita masukkan apa yang diketahui pada soal, ya, F inputnya, kemudian diameternya, ini tidak perlu dikonversi ke meter karena nanti juga di sini akan sebanding ya, akan sebanding juga di sini karena milimeternya bisa saling menghilangkan atau diubah juga ke meter ya sama saja. Maka ini DI-nya 10 kuadrat, ini kemudian DO-nya adalah 40 ya, jadi 40 kuadrat. Hasilnya adalah ini. Maka F0 ya sama dengan 800 Newton. FO ya, 800 Newton. Gaya outputnya ya, 800 Newton. Soal berikutnya, sistem hidrolik terdiri dari 2 penghisap dengan diameter masing-masing D1 dan D2. Ini ya. Penghisap 2 terhubung pada pegas dengan konstanta K. Ini. Jika penghisap 1 ditekan oleh gaya F ke bawah, pegas akan tertekan sejauh, tentu kalau penghisap bagian 1 ini ditekan oleh gaya F ke bawah, maka ada gaya ya ke atas yang menekan pegas. Dan tentu pegas akan tertekan ya. Tertekan sejauh berapa itu yang kita mau cari. Baik.
Maka untuk mengetahui berapa jauh pegas ini tertekan, kita bisa menggunakan hukum Hooke pada pegas ya. Hukum Hooke ini kan berlaku pada pegas atau benda elastis, yaitu F sama dengan K kalau delta X. F adalah gaya yang bekerja pada pegas, dalam konteks ini yang menekan pegas ke atas ya. K kuasa pegas tadi, delta X yang mau kita cari. Otomatis dalam kasus ini F-nya adalah F2, ya kan, yang mengarah ke atas. Maka kita cari dulu F2. Mencari F2 bisa menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama F2 per A2. Ini hukum Pascal. Sehingga F2 sama dengan ya A2 per A1 kali F1. F1-nya di sini adalah F. Ya. A2 PR2 kuadrat, A1 PR1 kuadrat kali F. Pi-nya saling menghilangkan, tinggal R2 kuadrat per R1 kuadrat kali F. Atau kalau menggunakan diameter, maka jari-jari adalah diameter bagi 2. Hasilnya F2 adalah ini. Atau ini ada seperempat, ya, seperdua kuadrat, di bawah ada seperempat ya, yaitu seperdua kuadrat, ini bisa saling membagi, maka persamaan F2 tinggal D2 kuadrat per D1 kuadrat kali F. Sehingga delta X atau perubahan panjang pegas atau jauh pegas tertekan ya, delta X sama dengan F2 per K. F2 adalah ini per K. Atau D2 per D1 bisa dibuat dalam pangkat 2. Kemudian F per K. Inilah ya berapa pegas tertekan. Sejauh berapa ini nilainya. Tinggal kalau menggunakan angka ya tinggal dimasukkan, maka diketahuilah berapa perubahan panjang pegas ini. Ya. Soal terakhir nomor 5 ya. Berdasarkan hukum Pascal, pernyataan berikut ini yang tidak sesuai adalah berdasarkan gambar ini ya. Mana yang tidak sesuai dengan hukum Pascal dari opsi-opsi berikut. Kita ingat kembali hukum Pascal tadi, P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Dari persamaan ini. Pada gambar ini, jelas bahwa A2 lebih besar dari A1. Luas penampang 2 lebih besar dari luas penampang 1. Maka, agar persamaan ini terpenuhi atau hukum Pascal ini terpenuhi, maka F2 ini harus lebih besar dari F1. Ya, kalau A2 ini besar, ya, maka di A2 ini besar, sedangkan A1 ini kecil, agar ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka F2 juga harus lebih besar dari F1. Sehingga persamaan ini atau hukum Pascal terpenuhi. Kita lihat opsi ini, F2 kurang dari F1. Ini tentu tidak sesuai ya, karena harusnya F1 yang kurang dari F2, atau F2 yang lebih besar dari F1. B ini sesuai, C juga sesuai, D juga sesuai. E, rho 1 sama dengan rho 2. Massa jenis fluida 1 sama dengan massa jenis fluida di bagian penampang 2 ini. Tentu ini sama, rho 1 sama dengan rho 2, karena fluidanya di dalam ini kan sama. Ya, fluidanya sama, otomatis massa jenisnya juga sama. Fluida di penampang 1 dan di penampang 2. Atau di silinder 1 dan di silinder 2 ini. Massa jenisnya sama, rho 1 sama dengan rho 2. Jadi, B sesuai, C sesuai, D sesuai, E sesuai dengan kasus ini. Yang tidak sesuai hanya A. Bahwa F2 lebih besar dari F2 lebih kecil dari F1, sorry ya, F2 lebih kecil dari F1 ini tidak sesuai. A tidak sesuai, jadi jawabannya adalah A, karena nomor 5 ini kita mau cari yang tidak sesuai dengan hukum Pascal atau pada kasus ini. Ya. Baik, demikianlah latihan soal kita tentang tekanan dan hukum Pascal. Silakan dicoba-coba kembali secara mandiri.